Islamofobia kalau memang ini ada pada orang-orang selain Muslim, saya secara pribadi lebih menganggap itulah tanggung jawab saya untuk lebih meluaskan Islam. Artinya saya belum cukup banyak untuk mendakwakan Islam pada mereka. Yang susah ini teman-teman sekalian kalau ada orang Muslim yang Islamofobia. Lah, kenapa ada orang Muslim yang Islamofobia? Itu juga yang saya bingung. Maksudnya apa? Dia Muslim sih, tapi dia tidak pede dengan agamanya sendiri. Tapi dia takut dengan agamanya sendiri. Bahkan dia seringkali kemudian membuat orang-orang itu juga menganggap bahwa seolah-olah ya agamanya ini yang bermasalah. Misal, saya tadi juga baru dikasih tahu sama orang tentang ada orang yang membuat film, orang-orang Muslim membuat film, membuat tulisan yang malah kontraproduktif dengan Islam. Ini kan sedih banget kan ya. Artinya sama-sama orang Muslim, tapi karena dia Islamofobia, dia menganggap bahwa Islam inilah yang menjadi sumber masalah di negeri. Mereka sebut Islam radikal. Mereka sebut Islam ekstrim. Mereka sebut kadal gurun dan segala macamnya. Padahal kalau kita lihat, apa sih yang sebenarnya bisa membuat orang Muslim itu justru jadi takut dengan agamanya sendiri? Ini yang kita kemudian jadi mikir. Saya coba sedikit flashback ya teman-teman sekalian ya. Saya lahir bukan dalam keadaan Islam. Saya dibesarkan dalam keadaan bukan Muslim. Dan jujur saya hidup dalam Islamofobia. Saya ngelihat orang Muslim tuh merasa nggak enak. Saya ngelihat orang Muslim tuh kayak ngelihat orang-orang yang jahat. Dan dari awal itu saya sudah kayak mendapatkan satu gambaran bahwa kita tuh nggak boleh macem-macem sama orang Muslim karena mereka itu menang sendiri. Dan kita nggak akan bisa menang melawan mereka karena mereka itu mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri. Itu yang saya dapat. Artinya kalau misalnya ada orang Islam yang jahat, ya memang sudah seharusnya. Dan kita sebagai orang yang waras, ngalah aja lah. Dan memang begitulah kondisi yang saya terima. Mungkin karena pada waktu itu, entah itu adalah persepsi saya tentang Islam yang sudah jelek, dan otomatis kemudian persepsi kepada kaum Muslim juga jelek, atau memang pada waktu itu orang-orang Muslim belum kayak sekarang. Yang mereka belum banyak taat, mereka belum banyak menunjukkan keislamannya, mereka belum banyak belajar tentang Islam, tapi itu yang saya terima. Misal, saya sering kali dikata-katain di jalan misalnya. Sekolah saya tuh eksklusif orang Chinese, lingkungan saya tuh eksklusif orang Chinese, tempat tinggal saya tuh eksklusif orang Chinese, dan kalau di antara orang-orang Chinese ngobrol, itu juga eksklusif sebenarnya. Jadi mengekskludkan orang-orang yang bukan Chinese. Contoh ya, saya nggak tahu kalau di tempat yang lain, ini pengalaman saya. Saya nggak berniat untuk menyerang siapapun, saya cuma mau cerita tentang pengalaman saya dan Islamofobia saya. Dulu ketika saya dan keluarga saya ngobrol dengan orang-orang ya pakai bahasa Chinese. Untuk apa? Ya salah satunya adalah supaya ya yang ngerti cuma kita aja. Yang lain nggak usah ngerti. Dan itu termasuk ketika kita berbicara yang pembantu kita misalnya bukan orang Chinese. Itu ya untuk menjaga informasi biar dia nggak ngerti apa yang kita bicarakan. Dan terus terang ada beberapa anggapan-anggapan yang memang nggak terlalu baik kepada orang-orang yang bukan Chinese. Ya kalau gampangnya kita sebut pribumi kan gitu kan ya. Zaman dulu. Ya tapi ya itu kan zaman dulu, saya cuma cerita aja. Tapi pengalaman-pengalaman itu ketika diteriakin, dibully gitu kan, "Woi Cino, Cino," dan segala macam, diomongin kayak gitu-gitu. Terus kemudian ketika pernah juga lagi main di mall gitu kan ya, tiba-tiba ada orang yang jelas ya bukan Chinese ya nabrak kaki ibu saya ketika main bom kar sampai kaki ibu saya bengkak gitu ya. Terus kemudian dia nggak mau minta maaf, dia malah ngegas. Ya terus karena kita memang orang minoritas, akhirnya kita merasa ya memang itulah orang-orang Muslim. Nah, gitu. Jadi kita bahasanya begitu. Dalam pikiran kita Islam tuh nggak baik. Islam itu nggak bagus. Islam itu bukan Islam ya, tapi Muslimnya tuh jahat. Muslim itu nggak bisa bener. Muslim itu kalau kerja nggak becus, mau mintanya banyak tapi mau kerjanya dikit. Muslim itu janjiannya nggak beres, pasti telat. Muslim itu ya gitulah, pokoknya segala macam negativity semuanya ada di situ. Dan itu membentuk tadi yang namanya Islamofobia. Dan Islamofobia itu kadang-kadang juga muncul lewat yang namanya kata-kata. Nenek saya misalnya, dulu ketika saya dalam keraguan dengan agama saya, jadi teman-teman sekalian, perlu saya kasih tahu, saya tuh merasa ragu dengan agama saya sebelum saya masuk Islam. Jadi teman-teman harus tahu itu.
Jadi saya itu bukan bukan ragu dengan agama saya yang lama ketika saya sudah masuk Islam. Tapi sebelum saya masuk Islam, saya sudah ragu. Dan saya sudah memutuskan keluar daripada agama saya. Artinya, kalaupun saya sekarang punya pandangan, ketika pandangan saya terhadap agama saya itu begini, 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 ya itu adalah pandangan saya sebelum saya masuk Islam. Paham ya? Jadi, itu bahkan belum tahu tentang Islam sama sekali. Jadi ketika saya punya pandangan-pandangan yang nggak terlalu cocok terhadap agama saya bilang sama nenek saya, karena waktu itu saya paling dekat dengan nenek saya bilang, "Nek, Felix mau cari agama yang lain." Nenek saya bilang, "Kamu boleh cari Buddha, kamu boleh cari Konghucu, kamu boleh cari apapun, tapi kamu jangan masuk Islam." Karena Islamofobia, pandangan bahwa Islam itu jelek. Nenek saya tuh ya, waktu zaman dulu ya, ataupun orang-orang Chinese yang saya kenal pada waktu itu, ngelihat orang kerudungan, itu nggak suka. Kenapa? Terlalu fanatik. Mereka itu terlalu, ya kalau bahasa zaman sekarang, mabuk agama. Bahasa zaman sekarang itu adalah, ya sobat insaf. Jadi kira-kira gitu. Pokoknya, kita tuh menganggap kalau ada orang yang kayak sholatnya rajin, lalu kemudian puasanya rajin, itu kayak mereka itu sudah kayak dicuci otak. Paham ya? Jadi dicuci otak dan mereka tuh parah pasti dalam kehidupannya. Dan pasti nanti hati-hati dengan orang-orang kayak gini karena dia bakal ngebom, dia bakal bunuh orang dan segala macam. Ini framingnya sudah ada di kepala kita. Kenapa? Karena ya itu yang kita dapat dari referensi-referensi yang kita saksikan di TV, referensi-referensi yang kita dapat selama pengalaman hidup. Nah, ini Islamofobia yang saya rasakan. Maka wajar saya tuh selalu, walaupun saya punya teman-teman muslim dan gak banyak, saya tetap lebih nyaman untuk berteman dengan orang-orang muslim. Dengan orang-orang Chinese. Kenapa? Karena saya punya Islamofobia.